Selama kamu sakit, kamu harus mengoreksi dosamu satu persatu, kamu akui di hadapan Tuhan, supaya diampuni satu persatu. Kalau semua sudah selesai, dia akui satu persatu, baru dia mati. Tapi nggak sembuh. Lalu orang ini berkata, makanya setiap malam itu Tuhan kasih saya mimpi tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Terus hamba Tuhan ini bilang gini, Tuhan kalau dia sudah bertobat, sudah diakui dosanya satu persatu, kenapa nggak kamu sembuhkan? Dan Tuhan berkata, karena perempuan ini setelah sembuh, dia akan kembali jahat, bahkan lebih jahat dari semula. Dia akan memporak-porandakan bukan hanya gerejanya, tetapi dia akan merusak gereja-gerejaku yang lain. Merusaknya gimana? Ngaco, kemudian memfitnah pendeta sini, pendeta sana, memecah belah gereja-gereja. Sehingga Tuhan katakan, dia dikasih sakit itu karena Tuhan mengasihi. Karena dia kalau langsung mati, gak masuk surga. Makanya diizinkan sakit sampai dia akui satu persatu atas dosa-dosanya. Kalau sudah genap, dia mati. Tapi gak sembuh. Karena kalau sembuh, dia akan jahat. Dan kalau mati, tidak ada lagi anugerah. Jadi lebih baik sekarang dia sakit, meminta pengampunan atas seluruh dosanya, lalu mati, tapi dia masuk surga, daripada dia hidup dan berbuat dosa lagi. Ibrani 10 ayat 26 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi betapa baiknya Tuhan. Tuhan tidak ingin kita sakit. Tapi kadang Tuhan izinkan. Satu, karena Tuhan mau membawa pertobatan banyak orang. Kedua adalah untuk memurnikan. Kalau kita ini hampir-hampir gak bisa masuk surga. Karena terlalu jahat. Saya kapan hari mengajar di sini. Ada banyak orang Kristen yang salah paham dengan berkata, kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Memang kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik, tetapi bukan berarti kita dibiarkan Tuhan tetap tinggal di dalam kejahatan. Kita mungkin belum bisa berbuat baik, tetapi yang Tuhan tuntut, tinggalkan kejahatan. Tinggalkan dosa. Maka yang dihitung Tuhan bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu membuat kita mendapatkan reward. Tetapi yang membuat kita selamat adalah iman plus tinggalkan dosa atau pertobatan. Makanya ada banyak orang yang Tuhan izinkan sakit sebelum matinya. Kadang itu Tuhan izinkan supaya dia bisa punya kesempatan, sudah tahu nih aku habis ini mati, sehingga dia mulai melepaskan pengampunan kalau ada yang dia pahit, dia mulai minta pengampunan kalau dia pernah jahat, dia bisa minta maaf. Makanya banyak orang sakit parah, nanti 2 minggu sebelum mati, dia itu biasanya segar bugar. Dulu ada teman saya, ibunya itu sakit parah, gak bisa bangun, udah parah banget, udah tua juga, kemudian sehat total. Terus orang gini, oh ini miracle, mamaku sembuh, udah bersaksi kemana-mana. Saya bilang gini, belum tentu itu sembuh, tetapi itu adalah kesempatan supaya mamamu bisa pamit kepada setiap orang, membereskan hatinya. Jadi suruh mamamu kalau ada yang dia pahit, lepaskan pengampunan, karena kemungkinan setelah ini dia meninggal. Dan ternyata betul, 2 minggu kemudian dia meninggal. Saudara, Tuhan itu selalu merekayasa keadaan untuk memberikan kita kebaikan. Sakit karena dosa. Kalau karena pahit, beresin pahitnya. Kalau sakit karena kita berdosa, misalnya ada perzinahan dan sebagainya, ini ada dosa ya, ini perzinahan, ini kita baca ya. Roma 1 ayat 27 berkata begini, demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Apa itu balasan yang setimpal? Bisa itu adalah sakit penyakit. Itu sebabnya bagaimana supaya sembuh? Minta ampun dulu, akui setiap dosa.
Karena bagi Tuhan menyembuhkan itu, ini masuk ke sini nggak? Nggak masuk, sorry. Nggak masuk ke sini ya tadi. Makanya pendeta sekali berapapun nggak bisa tengking, karena ini menjadi memang ketetapan Tuhan. Mereka akan menerima balasan yang setimpal. Makanya orang itu harus dituntun untuk minta ampun dulu kepada Tuhan. Baru kesembuhan terjadi. Karena bagi Tuhan, kesembuhan tidak penting. Yang Tuhan mau adalah jiwamu selamat. Karena bagi Tuhan, kesembuhan buat apa? Yang Tuhan mau kamu ngalami jiwamu diselamatkan. Makanya kadang Tuhan izinkan orang itu yang berdosa, kemudian iblis mulai punya kuasa atas orang itu, memberikan sakit, penyakit, dan sebagainya. Karena Tuhan mau selamatkan orang itu. Makanya selalu orang sakit, yang dia langsung cari adalah minta orang mendoakan. Tetapi yang Tuhan mau cari akarnya supaya kita mengalami kesembuhan. Kemudian orang-orang yang karena dosa, bisa karena sakit penyakit, karena okultisme. Saya pernah ya, rumah teman saya, istrinya itu seorang pendoa syafat. Dia cinta Tuhan, anak-anak dia juga. Tapi suaminya belum percaya Tuhan. Suatu saat satu keluarga itu sakit. Dia tuh sampai berdoa itu sakit. Kemudian sembuh, tapi kemudian berurutan yang sakit. Bareng-bareng sakit, terus kemudian satu sembuh, yang lain masih sakit. Jadi keluarga mereka ada 4, ya kan? Anaknya 2, suami istri, 4 orang. Itu sakit semua. Nanti sembuh, sakit lagi. Sampai akhirnya dia tanya kepada Tuhan, kenapa orang ini sakit? Dan tiba-tiba dia yang perempuan yang doa syafat, melihat rumahnya itu ada terang. Tapi dia tahu itu bukan terangnya Tuhan. Terang sekali itu, tapi bukan terang Tuhan. Lalu dia tanya, itu apa? Dan Tuhan berkata, ada jimat yang dibawa suaminya, ditaruh di bawah kasur. Jadi istrinya selalu berdoa kesembuhan, tidak pernah sembuh. Karena akarnya adalah ada kuasa gelap yang ditaruh di dalam rumahnya. Sampai akhirnya istrinya ngomong, kamu simpan jimat. Suaminya ngomong enggak ada. Akhirnya Tuhan nyatakan di mimpi, kalau enggak, keluarga ini tidak pernah sembuh. Lalu suaminya ngaku, dia datang ke dukun untuk supaya dapat pesugihan. Setelah itu dihancurkan, gak usah nengking sakit penyakitnya, sudah sembuh saat itu dihancurkan. Kedua, sakit penyakit yang tidak bisa ditengking adalah sakit yang disebabkan oleh karena kesalahan kita sendiri. Hidup tidak tertib atau ndablek. Kalau kita ini sakit karena ndablek, karena makanan. Kapan hari suami saya tidak tahu, suami saya itu suka seafood. Saya juga doyan seafood. Kemudian makan apa saja ya, pokoknya makanannya itu sampai kemudian kakinya sakit. Didoain nggak sembuh, dibawa ke dokter. Dokternya cuma ngomong bahwa kebanyakan seafood. Waktu dia mulai lepasin itu, tidak usah didoain, sembuh. Kenapa? Tahu akarnya. Makanya banyak orang Kristen tertipu supaya kecewa kepada Tuhan. Kenapa doaku tidak dijawab? Apakah aku kurang urapan? Apakah aku kurang diberi kuasa? Apakah nama Yesus kurang kuasa? Sehingga saya berdoa kesembuhan tidak sembuh-sembuh? Karena saudara sedang berperang kepada sasaran yang tidak tepat. Makanya harus cari akarnya. Kayak saya dulu juga nggak ngerti tentang kolesterol. Saya dulu dengan adik saya paling suka makan sosis babi dan makanan-makanan kaleng. Waktu di Indonesia itu saya makan, sampai hari ini juga suka begitu. Saya makan dan sebagainya. Kepala saya kok pusing terus ya. Kenapa kepala saya pusing? Semua orang bilang gini, ya gara-gara makanan ini kamu tiap hari makan sosis babi, sampai saya gaduh. Karena teman saya punya perusahaan sosis, itu sosisnya enak sekali. Cuma hotel-hotel yang bisa ngambil, tempat toko-toko nggak dijual di toko-toko, hotel-hotel itu enak sekali. Jadi saya tergila-gila. Tapi kepala saya selalu pusing, saya dan adik saya selalu pusing. Sampai akhirnya, terus mereka orang-orang bilang gini, karena banyak sosis. Terus juga gak cuma sosis ya, makanan yang lain. Itu golongannya yang begitu. Terus akhirnya, karena sudah habis, kan nggak ada yang dimakan. Pusingnya hilang. Baru percaya kalau tadi sakitnya karena itu. Ditengking nggak hilang. Karena akarnya bukan roh jahat. Akarnya dimakan.
makanan. Sampai roh jahatnya bingung, kok aku yang ditengking? Padahal itu karena makanan, bukan karena aku. Ngerti sampai sini ya? Begitu merubah makanannya, langsung sehat, langsung sembuh. Makanya karena kita sering berperang kepada sasaran yang tidak tepat, kita berpikir doa kita tidak berkuasa. Jadi ngerti ya? Nah, setelah berikutnya sudah mau habis waktunya. Nah, kalau karena hidup yang tidak tertib, saudara harus minta ampun sama Tuhan dan sembuh. Ku kan berhenti, senyum manismu sinari hariku, tulus setia cintaku hanya untukmu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak ku relakan dirimu untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu,